kan Maaf, mengenai maaf Dok, moderator lagi hilang. It's okay. It's okay. I'm recording now. You recording, okay. Oke. Jadi validitas dari PCR itulah yang diperdebatkan. Apakah dia bisa mengenali entitas penyebab pneumonia atipik ini? Kita masih menyebutnya pneumonia atipik di akhir 2019 karena masih belum ketahuan betul ini apa. Ternyata menurut studi di Wuhan sana, di Cina, dan mereka meskipun negara komunis ya, nanti kita lihat deh ya, meskipun mereka negara komunis dan lambat, dan ada WHO juga yang kalau Babe ingat, Babe coba trace deh, Mr. Trey coba trace, ada tanggal-tanggal krusial penting di awal Januari. Ya, ada tanggal-tanggal krusial penting, karena ini sifatnya investigatif ya. Jadi saya titipkan juga nih. Ada tanggal-tanggal penting di mana mungkin ada sedikit hal yang mungkin bisa Babe dan siapapun yang teman-teman bisa simak, coba lihat timelinenya di situ. Kalian akan menemukan sesuatu yang mungkin menarik, mungkin. Tapi dari sisi saya, Cina kemudian terpaksa, kalau dalam bahasa saya ya, mungkin di awal-awal dengan sifat mereka yang bukan sifat apa ya, sistem bernegara mereka yang tertutup, kita tahu informasi banyak yang tidak terlalu terbuka dari arah RRT. Mereka akhirnya juga angkat tangan dalam tanda petik, ini dalam perspektifku ya. Karena mereka belum tahu ini bagaimana nih. Ini akan terjadi apa dengan virus baru ini. Akhirnya mereka tahu bahwa ini adalah masuk dalam kelompok Coronaviridae, coronavirus. Jadi coronavirus itu bukan barang baru juga. Cuma cuman virus yang SARS-CoV-2 ini adalah anak baru. Dulu kita pernah ketemu dengan coronavirus yang lain di tahun 2002. Saya itu masih baru masuk kuliah waktu itu. Tapi kita udah siaga. Saya ingat kemudian ketemu lagi dengan coronavirus berikutnya di 2012. MERS, ingat waktu itu unta di Arab Saudi itu pada di apa ya, sebagian dipindahkan keluar dari Arab Saudi, sebagian dimusnahkan. Jadi apakah itu bentuk ketakutan? Bisa jadi. Kita tahu bahwa dalam 270 juta orang, kita nggak bisa menyamaratakan bahwa ada para pemberani di sana, ada juga mereka yang penakut. Ada yang takut mati, ada yang berani mati, ada yang berani hidup, ada yang takut hidup. Klaster manakah orang-orang ini? So, kalau kita lihat ya, saya tambahkan lagi dari awal Januari itu, saya ingat betul sekitar minggu pertama atau minggu kedua Januari, sequencing genom. Jadi mereka memeriksa genetik, ya. Bagaimana akhirnya mereka bisa mengetahui penyebab atypical pneumonia itu adalah dengan pemeriksaan genetik. Apakah ini virus, apakah ini bakteri, ya. Dan mereka menemukan bahwa oh ini menyerupai, sangat mirip. Jadi kemiripannya sekitar 80-85% dengan Coronaviridae. Itu apa ya? Mulai diteliti itu tentu di Desember 2019 karena di awal 2020 itu udah di launch sequencing genomnya, urutan genomnya, urutan basanya, urutan proteinnya, bukan urutan basa, urutan proteinnya, asam amino dari virus itu. Dan saya juga menerima. Ini agak mengejutkan karena Cina kan biasanya tertutup ya. Maka kemudian meskipun ini terlambat, ada WHO juga buat saya agak sedikit terlambat di waktu itu, sempat ada tarik ulur mengenai apakah ini pandemi, kapan mereka menetapkan, karena ini berkaitan dengan kewajiban kekarantinaan. Tentu begitu nanti pandemi ditetapkan, Cina akan terisolasi dalam tanda petik. Ya toh? Ini kalau kita runut di awal banget, di awal sana tuh. Dan karena keterlambatan menetapkan status pandemi itu, kita tahu di akhir tahun itu ada sekitar, coba di trace apa 1 juta atau sekitar lebih dari 1 juta warga Wuhan itu yang liburan keluar Wuhan. Mereka keluar. Dan kemudian klaster itu
Klaster-klaster mulai ditemukan di Eropa, tempat orang-orang berlibur. Mereka berlibur kemana lagi ya? Entahlah, pokoknya sekarang ini kan saya aja sempat keliling beberapa negara itu hanya dalam hitungan 4 hari. Nah, apalagi orang-orang yang punya duit lebih banyak ya, tentu mereka bisa melakukan hal yang lebih juga. Dan itu terjadi. Oke, persoalannya kemudian, ini ada entitas organis yang menyebar. Entitas organik patogen, penyebab penyakit yang menyebar. Waktu itu di Indonesia, kita tahu bahwa ya saya nggak masuk ke ranah pernyataan para pejabat ya. Itu bukan wewenang dan kompetensi saya. Tapi kita lihat bahwa betapa kemudian masyarakat juga ikut apa yang dinyatakan oleh para pemimpin kita. Oke, mulai dari ini akan cukup dengan makan nasi kucing, kita bisa menghadapi itu dengan goyang ubur-ubur dan apalah. Saya tidak terlalu menolak konsep itu, tapi untuk cerita pandemi ini, untuk sebuah kondisi di mana ini mengancam kesehatan masyarakat banyak, bukan begitu caranya kita deal with this virus, bukan. Harus ada langkah-langkah yang terukur, bukan ketakutan. Saya juga sempat menyampaikan kepada teman-teman media that itu video-video orang yang bertumbangan di jalan sudahkah diverifikasi? Ingat yang menyebar di video di kita di grup WhatsApp Desember sampai awal Maret ya, atau mungkin di awal-awal semester pertama 2020 itu orang-orang di luar negeri mati, jatuh di jalan, ya tumbang tiba-tiba. Kemudian ada beberapa situasi di Eropa tempat klaster itu pertama kali terdeteksi rata-rata kan ya, tempat orang-orang liburan itu di Italia, di mana lagi ya saya lupa tuh, di Amerika Serikat baru nyusul di akhir tahun banyaknya tuh. Di situ kemudian video-video itulah, tapi have we been verified? Sudahkah data-data itu, video-video informasi itu diverifikasi? Kecepatan penyebaran informasi itu jauh lebih besar ya, dan menumpanglah disinformasi di sana. Sementara kita udah tahu nih, kami ya, saya bahasakan kami karena di satu sisi saya seorang dokter, saya juga seorang peneliti. Kita tahu bahwa saya buka dokumen lama waktu pemerintah masih sibuk dengan argumentasi bahwa kita akan cukup dengan precaution yang mungkin ya buat saya itu minimal ya. Kita tahu bahwa yang paling bereaksi dengan cepat terhadap potensi Wuhan itu adalah Taiwan. Mereka mengirim orang ke sana, peneliti itu dikirim. Jadi ini adalah share dari teman saya di Taiwan. Taiwan dan Cina itu saudara serumpun, ya, saudara kandung malah, cuman beda ideologi. Mereka yang terhit paling keras dulu di tahun 2002. Maka mereka langsung lakukan antisipasi. Dia kirim tim ke sana tuh di akhir 2019 dan awal 2020. Mereka masuk ke Cina. Ini cerita dari teman saya di Taiwan ya. Mereka masuk ke Cina dan mereka mencoba mengenali ini apa sih? Oh, ini corona. Ini corona. This is a new corona. Corona yang lalu itu kasusnya sudah 1-2 ya, tidak terjadi tiap tahun. Sudah selesai, tadinya mereka siap bahwa itu dinyatakan sebagai epidemi, bukan sebagai sebuah pandemi. Nah, Taiwan bilang, wah saya harus langsung ketatkan border nih, karena kalau enggak warga saya terancam. Kita udah pernah punya pengalaman dengan SARS. Angka case fatality rate SARS yang pertama itu lebih tinggi dibandingkan persentase yang dibuat oleh SARS-CoV-2. Tapi daya sebarnya, jadi kalau pernah ada game pesawat-pesawat gitu ya, mungkin saya sih masih dapat tuh game pesawat yang ada 3 ya. Ada pesawat yang kuat tapi kemampuan jelajahnya rendah. Ada pesawat kecil itu yang saya ingat itu lincah, bisa kemana-mana tapi sekali hantam dia bisa hancur dia. Kira-kira komparasinya mirip seperti itu. Ini sama-sama pesawat. Ini sama-sama virus corona, tapi mereka punya karakteristik yang beda. Meskipun genomnya mirip hampir 90% waktu itu, tapi perbedaan beberapa protein dan asam amino saja itu sudah membedakan sifat. Same with human. Saudara kandung pun, saudara kembar sekalipun, itu sifatnya bisa berbeda.
Oke, balik lagi ya ke awal Januari. Jadi kemudian sequencing genom dirilis oleh Cina. Taiwan juga udah melakukan pengetatan karena dia bilang saya nggak mau lagi terulang yang 2002 tuh. Kita udah pernah dipukul keras di sana. Jadi ada pengalaman di 2002 mengenai SARS. Case fatality rate SARS kalau nggak salah waktu itu sekitar 10-30%, tergantung fasilitas. Jadi dari 10 orang yang kena SARS, itu meninggal 1-3. Meninggal 1-3 B. Nah, itu yang dari yang pertanyaan yang tadi, maksudnya saya apa namanya, itu bagaimana dari pertanyaan yang Bang Wiranto tadi? Jadi minta maaf dok, kami juga punya dokumen tentang itu. Saya nggak mau ngebahas itu sih sebenarnya. Karena sebenarnya kalau SARS-CoV-2 itu yang kami dapat dokumennya adalah ditemukannya Desember dan hanya dalam 2 minggu. 12 Januari di Jerman dari 3 orang Wuhan ditemukan itu. Dan itu tingkat kemiripannya seperti yang dokter bilang proteinnya itu, genom proteinnya itu hanya 70%, sehingga akhirnya disebut itu wabah. Kita nggak mau bahas itu. Oh bukan, sebentar sebentar. Biar saya sendiri belum selesai menjawab ya. Iya, makanya kita kan dokter bilang bahwasanya waktu sampai jam 8 pagi. Dokter yang bilang. Oke. Dari 270 juta penduduk Indonesia, 4 juta yang kena. Itu berarti 1, sekian persen. Dan yang meninggal 140.000. Kedaruratannya di mana? Itu aja. Terima kasih. Sebentar, Anda kayaknya masih belum dapat ya. Saya sendiri masih menjelaskan tadi. SARS kita punya riwayat B. Kalau pernah kita dijajah sama Belanda, ya. Pada saat Belanda datang lagi sekitar 5 tahun dari tahun 1945, kira-kira apa kata Bung Karno? Kalian mau datang apa lagi ke sini? Kita udah punya pengalaman dengan Anda. Ya. Westerling datang, Inggris datang, kita tahu di fase-fase rawan itulah. Nah, same with this virus. Ya. Agak mirip dengan virus ini, kita para peneliti tentu tidak ingin, para dokter tentu tidak ingin kasus SARS pertama di tahun 2002 itu kejadian. Kalau memang tidak karena kejadian, kita belum punya kalau memang Babe menyela. Saya belum selesai menjawab. Siap. Kalau yang terinfeksi 1 juta dengan case fatality rate yang sama, ingat ini virus baru, kita belum selesai mengidentifikasi karakternya. NGS-nya sudah, sequencing genomnya sudah, tapi perbedaan karakternya, apakah dia punya karakter yang sama, case fatality rate-nya sama tidak? Kita belum selesai. Ya, baru ketahuan case fatality rate-nya itu kemudian kita baru berani simpulkan itu setelah April ke atas. Setelah ada data dari Italia sekian, mereka terhit hard kemudian mulai turun itu ya dengan data sekian ratus ribu orang yang kena, yang meninggal sekian. Jadi ternyata baru di situ ketahuan bahwa case fatality rate dari SARS-CoV-2 itu tidak sama. Dia tidak pada level yang sama dengan SARS yang pertama. Cuma ada permasalahan, ternyata dia tidak setinggi itu case fatality rate-nya, tapi daya sebarnya tinggi. Kenapa dia bisa menyebar lebih tinggi, tapi kemudian dia punya case fatality rate dengan SARS-CoV-2 ini yang lebih rendah? Yaitu itu penjelasan dari perbedaan genomnya, perbedaan karakternya, gitu. Jadi saya saja ya. Pada saat ada video itu beredar, saya sudah bilang ini sudah harus diverifikasi dulu. Sebentar yang kejadian di masyarakat kita adalah ketakutan. Dan Babe tahu bahwa di bulan Maret pada tanggal diumumkannya oleh Presiden ada kasus pertama, yang saya lakukan pertama kali adalah membuka hotline buat mereka yang anxiety. Dan itu ada hampir 12.000 lebih. Ada banyak lagi ribuan yang nggak tercatat. Orang-orang yang berkonsultasi kecemasan mereka. So, wabah ini datangnya lebih lambat daripada disinformasinya. Disinformasi terjadi lebih dulu, menyebar lebih dulu, menghantam sekitar 8% warga kita yang punya bakat anxiety dan depresi. Coba lihat riskesdasnya deh.
Ada berapa persen orang Indonesia yang punya depresi dan anxiety? Coba lihat di Riskesdas 2018. Jadi yang saya buka pertama, bukan edukasi mengenai COVID mau diobati dengan apa. Karena virusnya belum sampai banyak di kita. Mungkin sudah ada, tapi case oleh teman-temanku bilang kita belum temukan pneumonia yang muncul foto-fotonya itu kok. No, belum. Tapi informasi sudah beredar lebih dulu. Informasi sudah datang. Jadi yang kita buka for free. Ada belasan ribu pasien, bukan pasien sih, ada belasan ribu netizen yang konsultasi, dok saya mesti gimana gini virus ini. It's happen. I do it for free dengan tim kecil saya. Jadi itu. Jadi kalau soal wabah ketakutan itu udah kita prediksi. Itu udah bisa diprediksi. Maka tanggung jawabnya justru adalah bagaimana menyampaikan wabah ini, menyampaikan karakternya, menyampaikan dari sisi ilmiahnya sebenarnya apa sih ini barang. WHO sendiri sudah menyatakan, jadi saya buka tuh dokumen lama, bahwa udah ada prediksi pandemi itu, ya sekitar akan, bukan pandemi, wabah itu akan berulang sekitar 8-12 tahun sekali. Dan itu terjadi di 2002, kemudian di 2012, ya di sela-selanya ada beberapa lagi yang lain yang sifatnya epidemi kecil, dan terjadi lagi di 2020. Itu udah diprediksi. Ada climate change di sana, ada global warming di sana, ada karakter manusia yang makin padat. Jadi banyak sekali item yang harus dihitung untuk mengkalkulasi wabah ini seperti apa dan dampaknya kayak gimana. At one time, harus paralel. Kemudian di Indonesia, Babe bilang 4 juta. Oke, ada masalah testing di situ, Be. Testing Indonesia sudah dikritisi dari awal bahwa itu rendah. Pemerintah pun mengakui, akhirnya mereka mengakui. Testing kita rendah. Dan lihat di petanya pas di belakang saya ini. Indonesia itu bukan seperti Cina daratan, bukan Amerika yang benua begitu daratan rata, bukan Eropa juga. Kita punya kepulauan dan ada diskrepansi ketimpangan pembangunan kesehatan. Terjadi. Nih, Jakarta kuat. Sekuat Singapura barangkali. Mungkin. Tapi begitu kita melipir sedikit dari Jakarta, situasi sudah berbeda. Testingnya kurang. 1, ketakutan terjadi. Orang yang punya gejala nggak mau dites. Sebagian. Jadi data-data 4 juta itu. Sebentar Pak, saya belum selesai. Ada data tentang itu. Silahkan disajikan datanya. Ya, kita sudah tahu pada bulan Maret di Jakarta hampir 50% dari populasi punya antibody. Ya, dan itu hampir 50% dari populasi itu 10 kali lebih banyak kasus daripada yang dites. Daripada yang dites positif. Kita sudah tahu testing salah banget, tapi kita juga sudah tahu bahwa testing PCR salah juga. Ya, anggaplah itu salah menurut Mr. Semua Ted, ya. Ini berarti ya dengan 50% dari penduduk Jakarta sudah punya antibody, case fatality rate dari COVID sangat rendah, di bawah 0,5%. Ya, itu bukan virus ketakutan. Ya, case fatality rate rendah banget, antara 0,04% sampai maksimum 0,5%. Itu case fatality rate nyata dari data. Jadi pertanyaan dari sisi saya dan Babe Aldo adalah di mana darurat, ya, dan ya di mana darurat. Sebentar, nih Mr. Ted, coba ya. I previously mentioned bahwa di awal 2020 sekalipun saya sudah buka dokumen dari WHO. Dan di sana itu diterangkan bahwa coronavirus, ya, infeksi because this coronavirus itu masuk di level 3. Jadi
Kalau level 4 itu kita masukkan HIV dan Ebola di sana, di mana yang kena itu hampir pasti mati, ya. Dan di dokumen itu level 3 itu coronavirus. Coronavirus itu punya rentang dari 1% sampai sekitar 30%, karena berdasarkan record dari SARS dan MERS di 2002-2012. Jadi ada angka 1% sampai 30%. Ini menyebabkan dia salah satu item yang menyebabkan dia dianggap sebagai level 3, virus level 3. Di situ saya bilang ya ke tim saya, ke teman-teman saya bahwa oke, kita akan berhadapan dengan virus yang punya daya sebar yang kuat, yang kena nggak mesti mati, karena angka fatality rate-nya ini kalau data-data yang kita punya di Maret itu adalah sekitar 2-3%. Pada Maret 2020. No, jangan goyang dulu, ya. Pada Maret 2020, angka case fatality rate itu 2-3%, ya. Ingat itu kejadian. No. Sebentar, sabar Bang, sabar. Kejadiannya di mana? Di Italia, di Eropa. Di Italia dan Eropa. Italia dan Eropa punya genetik berbeda dengan orang Indonesia. Sebentar dok, mohon maaf. Ada data juga dari waktu yang sama, dari awal pandemi, dari Italia, data yang saya sudah publikasikan di investigasi.org, bahwa lebih dari 99% orang yang meninggal di awal pandemi di Italia memiliki satu atau lebih comorbid serius. 99% mempunyai comorbid sangat serius. Ya. Kurang dari 1% orang yang meninggal adalah orang sehat. Nah, ini menjelaskan. Jadi Mr. Ted sudah membantu saya menjelaskan. Oke? Kebanyakan pasien COVID itu tidak meninggal kausa COVID. Ya. Tapi coba gini, saya kasih Anda logika begini. Seseorang ayah ya yang punya tanggung jawab ke rumah tangga. Dia punya penghasilan itu 2 juta. Dia mesti bayar cicilan 5 juta. Jadi dia sebenarnya sudah minus 3 juta. Oke? Terus datang lagi inflasi, datang lagi tiba-tiba dia di PHK, di apa gitu. Penghasilannya tambah turun, atau dia mesti harus bayar apa gitu, bayar cicilan yang bertambah. Jadi semakin minus neracanya. So it's happen pada dunia yang penuh dengan komorbid. Dunia kita ini bukan cuma Indonesia, tapi Anda boleh pakai data BPJS juga ya. Sebelum COVID saja, itu sudah ratusan juta orang di Indonesia itu punya komorbid. Oke. Paham ya? Kalau 100 juta ini dihantamkan sama COVID, ambil angka 1% itu, akan ada 1 juta orang meninggal. Oke? Paham ya? Tidak kita sebutkan bahwa, jadi gini, tidak kita nyatakan bahwa seseorang meninggal kausa COVID, saya nggak pernah menyatakan seseorang meninggal karena COVID, hanya karena COVID saja. No. COVID itu membuat sebuah situasi, sebuah kondisi. Jadi gini, coba saya berikan Anda pembanding demam berdarah. Kebanyakan pasien demam berdarah itu tidak perlu dirawat di rumah sakit, tapi harus dipantau dengan ketat karena bisa saja tiba-tiba dia mengalami sebuah situasi trombositopeni, ya, atau dia shock sepsis. Jadi dia meninggal bukan karena demam berdarahnya, tapi ada situasi tambahan. Begitu dinamisnya ini tubuh manusia. Same with COVID. Seseorang tidak meninggal hanya karena COVID. Nih, 3 hal yang dibikin sama si COVID. Ya, infeksi dia. Kedua, inflamasi, radang. Anda mungkin pernah dengar istilah badai sitokin, hiperinflamasi namanya. Yang ketiga adalah koagulasi, hiperkoagulasi. Jadi pasien COVID ini yang punya komorbid, ya, itu paling rentan dihajar sama 3 kondisi ini. Kalau dia kena infeksi, tentara di dalam badannya susah ngatasin kuman itu. Kalau terjadi inflamasi, inflamasinya kuat. Kalau terjadi hiperkoagulasi, darahnya bisa ngental.
Bisa terjadi. Oke, biar diskusinya agak enak. Ini kan dari yang tadi disampaikan sama dokter. Aku kan belum selesai. Saya belum selesai. Ya, Satu lagi Dok, ya. minta maaf Dok. Sebentar. Saya Anda minta mengajak penjelasan, Dok. sebentar. Saya minta diskusi yang enak. Untuk Minta maaf Dok. Kita enak diskusinya, makanya ini kan perlu tanggapan. Jadi kalau tanpa waktu nih kita bingung nih Dok, yang tadi kita sampaikan. Kan, ini jadi one way gitu. Ya memang. Kan Anda perlu datanya. Anda kan udah punya data, Babe. Anda punya data. Justru karena itu, Dok. Justru karena itu. Poin keempat. Aldo untuk menyampaikannya. Sekarang tanggapannya. Poin keempat. Oh ya, biar aja. Nggak apa-apa, Dok. Terus saja. Ya, lanjut. Ya, nggak apa-apa. Menurut Babe tadi, BPOM ya, karena ini masuk kemudian vaksin asal masuk saja. Oh, saya pikir Anda harus diskusi sama orang BPOM. Harus diskusi Kami sama akan orang menggugat BPOM. Bukan cuma diskusi, menggugat karena diskusi tidak diberikan pintu. Kami akan menggugat. Terserah dulu langkah Babe. Ya, ini makanya. Oke, Anda tadi nyuruh saya. Saya bilang saya akan menggugat. Saran saya kenapa kemudian harus diskusi, karena tuduhan bahwa mereka kayaknya mengizinkan vaksin langsung masuk itu nggak pas. Saya tahu betul bahwa alur dari BPOM itu cukup ketat. Dan di luar bahwa kemudian ada beberapa ada beberapa orang-orang yang cukup pengen pandemi ini cepat selesai, tapi BPOM tetap pada ininya dia bilang, tunggu sebentar, kita masih lagi jalankan uji klinis fase 3. Itu. Jadi kondisi darurat kita pahami, tapi orang-orang pun harus dilihat detailnya, Mas Ted. Ya, itu saran saya kembalikan ke moderator. Ya. Oke. Kita harus bahas tentang komorbid. Ya, itu penting. Sesuai kata-kata dokter, ada banyak orang komorbid di Indonesia. Ya, ada data tentang diabetes lebih dari 5%, ada data tentang obesitas hampir 30%. Banyak masalah PTM. Kita punya epidemi PTM di Indonesia. Dan saya ikut Dr. Khomeini dan ada banyak tweet tentang makanan sehat. Sudah jelas bahwa hampir semua komorbid di Indonesia menyebab oleh gula. Itu 100% jelas. Angka kematian tinggi di rumah sakit Indonesia menurut penelitian saya menyebab oleh perawatan salah. Protokol perawatan salah dan perawatan salah di rumah sakit. Sudah jelas bahwa ada korelasi langsung antara gula darah dan risiko kematian jika terinfeksi dengan COVID. Sudah 100% jelas. Semua ilmiah ada juga studi yang dipublikasikan di jurnal UGM, studi asli dari Universitas Islam Bandung yang membukti dengan jelas masalah ini gula darah menyebab kematian jika terinfeksi dengan COVID. Saya membaca semua protokol perawatan oleh Kemenkes dan tidak ada kata gula dalam protokol ini. Pasien masuk rumah sakit, ada banyak perawatan yang terjadi yang tidak perlu, tapi tidak ada pemeriksaan gula darah, tidak ada manajemen gula darah, tapi sudah jelas bahwa itu ada penyebab utama orang meninggal. Dan gula darah tinggi ada penyebab utama badai sitokin. Gula darah ada penyebab utama ada inflamasi kronis dalam tubuh dan inflamasi ini menyebab
kematian dan sakit parah akibat COVID. Ya, ada lebih dari 100,000 orang meninggal akibat COVID di Indonesia. Dan sudah dari awal pandemi di April 2020 sudah diketahui bahwa manajemen gula darah bisa membantu untuk pasien tidak meninggal. Di Indonesia tidak ada cara untuk melakukan ini. Jadi ribuan, mungkin 100,000 atau lebih orang meninggal karena perawatan salah. Ya. Dan saya tahu dokter terlibat dalam perawatan pasien COVID di rumah sakit. Jadi mungkin dokter bisa menjelaskan kenapa tidak ada perawatan atau pemeriksaan yang paling dasar tentang hal ini. Ya, kenapa tidak ada manajemen apapun tentang penyebab utama orang meninggal akibat COVID? Oke, Mr. Ted. Jadi saya coba langsung aja kali ya. Langsung aja. Jadi kalau soal itu, jadi kalau soal gula darah, karena saya udah buka dokumen, jadi saya udah siap-siap. Dan teman-teman ini saya bukan teman saya ya, tapi saya bicara apa yang saya lakukan. Saat saya tahu bahwa dunia ini sedang akan menghadapi hal yang berbeda di tahun 2020, itu di awal 2020, meskipun virus sudah sampai, kami tuh buka kembali semua literatur. Kita meresearch, kita melihat lagi kembali ke belakang. Ya. Sama dengan pasien TBC, Mas Ted, itu kita tidak cantumkan bahwa coba kamu cek gula darahnya. Itu paling nanti dia hanya tersisip sebagai atasi komorbidnya. Karena dia sudah punya protokol sendiri. Dia punya protokol sendiri. Dan ini sudah kelasiman terjadi di dunia medis kita. Jadi kalau ada pasienku masuk dengan infeksi, kecurigaan infeksi apapun, yang salah satu hal yang kita periksa adalah gula darah. Itu udah automatically. Tidak ada di dalam protokol perawatan oleh Kementerian Kesehatan untuk pasien COVID. Saya cerita apa yang dari sisi saya ya. Kalau Anda tanyakan protokol Kementerian Kesehatan, then you should ask Mr. Budi Sadikin. Oke? Saya cerita dari apa yang kami kerjakan. As a doctor, when you get your patients with infection, kalau Anda dapat pasien dengan infeksi, hal yang Anda harus periksa adalah gula darah. Benar. Since the beginning. Jadi tidak disebutkan pun itu udah automatically. Demikian pula dengan seluruh pasien COVID yang masuk rumah sakit. Ambil contoh, saya di Wisma Atlet ya. Semua pasien di Wisma Atlet begitu masuk, it's automatically kita langsung tanya gula darahnya berapa. Ada riwayat diabetes atau tidak. Riwayat minum obatnya apa. 5 kali lebih pasien, lebih orang diabetes tidak terdiagnosis di Indonesia dari pasien atau orang yang didiagnosis. Ya. 5 kali, ada mungkin 1,5% orang diabetes yang terdiagnosis, 5 kali lebih orang tidak terdiagnosis. Juga hiperglikemia ada alasan kematian juga tanpa diabetes. Ya. Lagi-lagi balik ke testing ya. Apakah setiap pasien COVID yang masuk Wisma Atlet dites untuk gula darah? Setiap. Yes. Okay. I do. Okay. Dan dicek berkala. Ya, Bapak melakukan itu. Tapi apakah dengan dokter lain, rumah sakit lain, apakah mereka melakukan itu? Kita dididik dengan ilmu yang sama, Mr. Ted. Tapi jika ini bukan dalam protokol perawatan,
I get you. Ya, sebentar. Setiap komorbid, jadi semua pasien dengan komorbid ini itu ditreat dengan komorbidnya. Jadi ada treat buat COVID-nya, ya, dan ada treat buat komorbidnya. Kalau dia punya tekanan darah tinggi, tensinya juga harus kita kontrol. Gula darah tinggi, gula darah juga. Tapi jika tidak tahu pasien komorbid, ya, jika pasien diabetes tapi sebelumnya tidak terdiagnosis. Kayaknya ini minta maaf ya. Diskusinya lebih enak, maksudnya gini. Diskusi ini melebar gitu. Melebar kemana? Maksud saya adalah gini, biar lebih enak. Tadi kan dari yang pertanyaan Babe Aldo ini menyatakan bahwa di mana kedaruratannya kan gitu kan. Nah tadi juga udah disampaikan sama Dr. Roma ini ya kan dari 270 juta jika dihantam seperti ini. Nah kalau saya kan memang pendidikan saya lebih kepada hukum dan ekonomi sama teknik. Jadi yang saya tanyakan yang kita mau sampaikan di sini adalah dari pertanyaan Babe Aldo tadi, ya kan, kedaruratannya di mana? Misalkan contoh kayak saya di hukum bahwa kalau presiden menerapkan darurat, yaitu harus sesuai dengan pasal 12 dan pasal 22 seperti itu contohnya. Nah ini saya kembalikan dulu ke Babe Aldo. Babe Aldo, gimana tanggapannya terhadap yang tadi pertanyaan yang yang sudah dijawab oleh Dr. Omeni? Oke, jadi mana-mana. Iya, jadi minta maaf ini diskusi kita bukan per bab karena gue hanya satu bab dijelaskannya dari mulai banyak gitu. Dan tapi nggak apa-apa ya dok, nggak apa-apa. Sekali lagi, buat saya dengan segala kemungkinan yang disampaikan oleh dokter tadi, walaupun itu masih debatable, saya nggak mau debat itu. Saya langsung ke angka kematian. Dengan segala kemungkinan yang ada yang seperti dokter bilang tadi, ya sampai hari ini itu hanya 140.000 sekian. Dan ini asal dokter tahu, kenapa ini saya tanyakan? Karena yang terjadi adalah sekarang ini rakyat jadi ketakutan tentang efikasi vaksin. Dan ini terjadi perpecahan dan itu menimbulkan diskriminasi dan intimidasi. Ya, jadi ini yang paling parah yang perlu kita bahas. Artinya, dengan segala kemungkinan COVID-19 yang masih debatable, karena kalau bicara soal Cina, dok, di channel saya yang di Bredel, saya sudah membongkar ini sebenarnya. Artinya, di Cina, dari tahun 2003 sudah ada lockdown. Dan itu bukan karena virus. Tapi karena polusi udara. 2003, 2010, 2016 sudah ada. Dan itu gejala penyakitnya sama, badai sitokin. Sama. Dan itu disebabkan oleh polusi udara. Dan alhamdulillah kemarin PN Jakarta Pusat itu memenangkan gugatan rakyat terhadap pemerintah tentang polusi udara. Ya, ini kita belum bisa membuktikan secara real karena belum ada uji klinis. Alat PCR sendiri belum diuji, belum diaudit. Ya, saya tidak mengatakan bahwasannya virus ini bukan penyebab, tapi ada kemungkinan udara juga bisa karena di situ ada zat PM2,5. Tapi kembali lagi ke topik utama. Ini pandemi, kalau memang sedarurat itu, otomatis angka kematiannya akan tinggi. Dan berbicara soal angka kematian itu setiap tahun sama aja. Selalu ada orang mati. Ya. Dan yang menjadi pertanyaan juga yang sangat mengherankan, semenjak ada COVID, angka kematian yang disebabkan oleh penyakit lain nggak ada. Dan kita juga tahu bahwasannya dalam tanda kutip ya, saya menyebutnya propaganda ketakutan. Baru kali ini saya ngelihat perawatan pasien itu sampai sebegitu menyeramkannya. Bahkan jenazah COVID di Indonesia itu jenazah yang mendapatkan perlakuan khusus. Beda sama WHO malah. WHO tidak seperti itu. Ya, jadi ini kedaruratannya di mana? Karena mungkin Pak Fatur bisa menjelaskan. Karena dari segi hukum, darurat itu perlu syarat nggak Pak Fatur? Tolong disampaikan secara hukum mungkin ya. Itu aja, darurat ini gimana darurat ini? Di mana daruratnya? Itu aja pertanyaan saya. Makasih. Oke, kalau ini saya tambahkan ya, sesuai dengan pasal 12 biar tahu semua undang-undang dasar ya ini ya. Pasal 12, Presiden menyatakan keadaan bahaya
ya kan, keadaan bahaya atau darurat, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan sesuai dengan undang-undang. Pasal 22, dalam keihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 2. Peraturan pemerintah itu harus mendapatkan persetujuan DPR dalam persidangan yang berikutnya. 3. Tidak mendapatkan persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut, ya kan? Seperti itu. Nah, syarat-syarat sendiri kegentingan itu, yaitu dia harus dinyatakan bahwa keadaan darurat itu memang benar membahayakan negara tersebut dan ada pertanggungjawaban sesuai dengan data yang disampaikan. Artinya, kalau dari bahasa hukum ini, bahwa ini bisa menghabiskan seluruh sumber daya di negara tersebut lebih dari 50%. Lebih dari 50% loh. Lebih dari 50% sumber daya alam atau sumber daya manusia. Bahayanya ya, apa namanya ekspektasi dari bahayanya ya. Artinya, kalaupun misalkan memang ini ditetapkan bahaya, artinya ketika kematian atau seperti kayak Ebola yang disampaikan sama dokter tadi, seperti yang di Afrika kan gitu kan, Zimbabwe tepatnya, dia itu lebih daripada 2%. Hingga dapat membahayakan, ya kan, dapat membahayakan dari negara tersebut seperti itu. Nah, itu yang mungkin dapat saya luruskan. Ya, silakan waktunya saya berikan lagi kepada Dokter Ama ini untuk menjawab dari yang pertanyaan Mbak Aldo. Yang mau dijawab ini apanya nih, Bang? Ya, tadi kan saya perlu satu pertanyaan yang spesifik. Kalau boleh saya simpulkan tadi dari yang dijelaskan oleh, saya ambil poinnya aja ya. Saya ambil poinnya dari yang dipaparkan oleh Dr. Hogo ini. Tadi dikatakan Indonesia sudah memiliki potensi komorbid yang cukup besar, gitu ya dok ya? Iya. Nah, apabila COVID itu masuk ke dalam negeri di Indonesia dan menghantam komorbid itu akan menjadi suatu kedaruratan. Artinya ini adalah suatu aku nggak bilang. Aku nggak bilang. Saya bilang. Nah, coba ingat baik-baik kalimat saya. Kalau apabila itu terpapar COVID, begitu ya? Ya. Betul ya? Kalimat saya tadi begini. Kalau kita ambil angka kematian kausa COVID itu 1% saja. Sementara kita asumsikan ada 100 juta orang dengan komorbid di Indonesia. Kalau dihantamkan tanpa persiapan, maka yang jadi korban 1 juta. Ingat, ada ada tahapan-tahapan di sana. Oke. Iya, artinya ini kan ekspektasi ya. Oke, bentar. Itu sudah banyak komorbid, apabila COVID itu masuk, maka jadi kedaruratan. Nah, fakta yang ditemukan oleh Babe Aldo adalah angka kematian itu tidak menunjukkan angka kedaruratan yang 1 juta itu berpotensi untuk dan COVID. Oke, sebentar. Tadi kan dokter bilang tadi dengan analogi dokter tadi dikatakan ada asumsi di situ. Yes. Ada ada asumsi. Asumsi apabila berlawanan dengan data maka yang dipercaya adalah data. Ini sudah 1 tahun lebih, sudah 1 tahun lebih. Iya. 1 tahun lebih angka kematiannya tanpa mengurangi rasa hormat. Ini menyebut kematian, soalnya bisa terjadi sama orang sekitar kita. Ya, mudah-mudahan mereka di tempat yang baik. Dalam 1 tahun lebih ini angka kematiannya hanya di angka 140.000 dari 270 juta penduduk Indonesia. Nggak bisa gitu, Be. Bukan gitu hitungannya. Sebentar, tapi nggak lanjut apa-apa. Ya, silakan lanjut. Silakan lanjut. Ya, jadi ini saya berbicara asumsi dan data. Kan dokter bilang asumsi tadi. Yes. Ya, nah, data mengatakan 140.000 orang meninggal yang dikatakan COVID. 140.000. Yang mana dari 140.000 itu belum ada yang dilakukan otopsi klinis. Saya belum lihat datanya itu. Belum lihat ada otopsi klinis. Oke. Terus lanjut. Ya. Minta maaf dok, mikrofonnya jangan di hidung. Dari tadi napasnya masuk dok. Oke, lanjut. Ya. Jadi data ini kalau sesuai dengan undang-undang kedaruratan, ya, tentang undang-undang kedaruratan ini sama sekali tidak menyentuh angka darurat. Ya, dan yang lebih lucunya lagi, di bunyi undang-undang tersebut
itu yang bisa mengambil keputusan adalah Perpres, peraturan presiden. Tapi di Indonesia yang terjadi adalah yang mengambil keputusan darurat justru BPOM. Ya, Perpres nggak ada masalah. I see. Nah, jadi begini dok, maksud saya adalah pandemi ini itu seperti halnya penyakit biasa lainnya yang setiap orang bisa sakit gitu. Setiap orang bisa saja sakit, setiap orang bisa saja meninggal karena kita memang makhluk hidup. Dan penyakit itu udah dari dulu, dari awal manusia diciptakan, penyakit menjadi sebab seseorang itu meninggal dunia. Entah itu sakitnya yang dibuat dari virus atau kecelakaan, kepleset di kamar mandi, sakit juga namanya. Ya kan? Ada terjadi disfungsi dari organ tubuh. Ya. Jadi angka kematian 140.000 itu menurut kami itu tidak darurat dan tidak mewajibkan untuk setiap orang menerima vaksinasi. Dan tidak mewajibkan seseorang akhirnya mendapatkan perlakuan diskriminatif dari beberapa pihak, termasuk dari termasuk dari kedokteran, di mana kadang sekarang kita udah menemukan pasien sampai-sampai kita mau bikin klinik sendiri, artinya pasien yang mau periksa kandungan untuk masuk ke rumah sakit harus menerima vaksinasi. Nah ini akhirnya kesian, diskriminatif dalam bidang kesehatan juga banyak akhirnya. Jadi sekali lagi, langsung aja to the point gue. Ini tidak darurat. Entah itu bagaimana argumennya dokter. Terima kasih. Terima kasih. Saya langsung jawab ya. Jadi B, kita tidak melihat angka kematian itu dari seluruh penduduk. Ingat asumsiku tadi, itu ada kata jika. Jadi ada 3 lapis jikalau di sana. Coba kita lihat datanya ya. Kasus terkonfirmasi dalam 1 atau 2 hari yang lalu itu sekitar 4,2 juta. Yang meninggal adalah 140.000. Maka case fatality rate itu dihitung dari berapa yang kena, berapa yang terdiagnosis, ya kan, dibandingkan berapa yang mati. Bisa ketahuan dari sana, bukan dibagikan ke seluruh penduduk. Oke, kalau dari 4 juta yang meninggal 140.000, berapa case fatality rate? 2,5%, Babe. Itu salah. Itu salah. Data itu tidak benar karena 4 juta tidak benar. Kita sudah tahu bahwa di bulan Maret setengah penduduk Jakarta sudah terinfeksi COVID. 10 kali lebih banyak orang terinfeksi daripada angka resmi. Ya, dengan proyeksi ke seluruh Indonesia dengan ini, itu berarti case fatality rate 10 kali lebih rendah. Ya, dokter bilang 2,5%, ya. Di dunia nyata itu berarti 0,25%. Ya, semua data dengan kasus salah. Ya, sudah terbukti bahwa tes PCR salah, sudah terbukti bahwa orang yang terinfeksi 10 kali lebih tinggi daripada data resmi. Jadi tidak ada cara untuk menghitung case fatality rate yang bisa dipercaya. Betul. Tapi dari seluruh dunia, dari negara dengan data yang jauh lebih baik, case fatality rate antara 0,04% sampai 0,5% maksimum. 2,5% case fatality rate itu salah. Maaf, tapi tidak ada 2,5% case fatality rate. Itu asumsi yang salah karena data salah. Oke, Mr. Ted, terima kasih ya karena sudah membagikan data yang sebenarnya saya ingin angkat. Jadi data di pemerintah itu kan 4,2 juta. Tapi kita tahu epidemiolog kita di Indonesia itu memprediksi bahwa case yang muncul sebenarnya bisa saja berarti ini prediksi juga.
Bisa saja sampai 10 kali lipat dari itu. Ya. Benar kan? Ya. Sih? Jadi kita ini jangan berdebat gara-gara data yang salah. Itu satu. Yang kedua, kalau ternyata ada persoalan satu, Mr. Ted. Yang data yang ada adalah data 4 juta itu. Justru yang memprediksi adalah data yang 40 juta. Ya kan? Which is angka 40 juta itu juga adalah data yang saya kantongi. Yang saya pikir harus dibuktikan. Cara dibuktikannya kalau Mr. Ted ingat bahwa saya usulkan sampai 4-5 kali dalam kurun waktu 2-3 bulan. Per 2-3 bulan tuh saya minta. Coba lakukan tes seroepidemiologi. Tes seroepidemiologi itulah yang dilakukan oleh Mr. Ted yang dipegang datanya. Bahwa di Jakarta antibody oleh orang penduduk Jakarta itu sudah 50% lebih. Mungkin kalau sekarang ya dengan data yang terbaru itu mendekati 80-85%. Ya, di seluruh Indonesia. Dan itulah yang muncul di kita, muncul data di rumah sakit pasien turun, keparahan turun. Ya, kan? Karena sudah ada angka tinggi herd immunity dari natural immunity. Jadi kenapa ada darurat untuk memvaksinasi semua orang? Ya. Ini ada persoalan yang berbeda ya, Mr. Ted ya. Kita sampai pada kesepahaman bahwa tingkat kekebalan mungkin di Jakarta itu sudah mencapai sekitar 80%. Oke, saya nggak tahu kalau di luar sini bagaimana, saya nggak tahu. Ya, karena kita harus based on data. Data yang dipegang adalah data seroepidemiologi, ya toh. Seroepidemiologi ini menjadi lawan tanding dari data case kematian 4 juta itu. Nah, begitu melihat data seroepidemiologi yang diperlihatkan sama teman-teman ini, teman-teman epidemiolog, gue bilang, kalau begitu case fatality rate-nya bukan 2% sebenarnya. Ini udah turun di bawah 1%. Satu. Again, kita juga sama dengan Mbak B, tidak melihat bahwa semua orang ini sebagai statistik saja. Mereka adalah orang. Mereka tidak kita hitung sebagai yang mati saja. Ada yang mereka yang perlu perawatan, B. Salah satu yang penyebab kedaruratan itu sebenarnya bukan dari berapa banyak yang meninggal saja, tapi berapa banyak yang mesti dirawat. Kita bicara Jakarta, bed tempat tidurnya banyak, ICU-nya banyak, itu pun 2 kali gelombang terpukul. Kita lihat berapa pasien itu tidak mendapatkan ruangan. Saya tidak mau membayangkan itu terjadi di luar Jakarta. Dan semoga tidak terjadi ya. Itu sebabnya vaksinasi berjalan. Aku nggak setuju dengan mandatory vaksin. Saya tidak setuju vaksin itu dipaksakan karena vaksin itu adalah pilihan sadar. Dan eksperimental ya, dan belum ada persetujuan dan tidak ada bukti tentang keamanan. Benar dok, tidak ada bukti tentang keamanan ya. Kalau di situ saya bisa debat. Ya. Dengan apa? Dengan bukti. Tolong dengan bukti tentang keamanan ya. Bukti dan data dok. Kalau tanya bukti, nanti Mas Ted harus cari detailnya sama produsen vaksinnya. Itu nggak ada, itu rahasia negara Pak. No. Bisa dibuka. Coba di Google. Nah, ya, yang kedua, sudah. Setiap vaksin itu tidak ujuk-ujuk dibikin kayak orang bikin martabak. Oke. Jadi ada uji praklinis namanya, ya, uji praklinis dari next gen, dari sequencing genome yang dirilis sama Cina tahun lalu. Itu sudah jadi modal buat para pengembang vaksin di seluruh dunia untuk membuat antivirusnya, membuat vaksinnya. Dan itu dikembangkan dalam berbagai platform. Ada yang kill vaksin, ada yang DNA vaksin, ada vaksin mRNA. Dan ada kandidat 1000 lebih vaksin di dunia. Tapi tidak semua lolos. Hanya ada beberapa belas jenis vaksin yang selesai uji praklinis, selesai uji klinis selesai. Mohon maaf. Belum selesai sampai 2022. Itu secara kata resmi oleh BPOM ya, semua vaksin yang sekarang ada di Indonesia. Aku belum selesai menjawab. Masih jauh dari uji klinis selesai. Selesai uji praklinis, Mas Ted dengar baik-baik ya sebelum ya. Selesai uji praklinis. Jadi uji di sel, uji di hewan coba, uji di in vitro itu udah selesai.
Uji klinis fase 1 yang melibatkan berapa puluh orang itu udah selesai. Ingat step yang dilakukan oleh Bio Farma dan BPOM ya, dengan Sinovac. Uji klinis fase 2 mereka lanjut, beberapa ratus orang. Uji klinis fase 3 itu beberapa ribu orang. Karena belum selesai uji klinis 1.600 orang. Yes. Dan profil safety itu sudah diamati dari tingkatan uji praklinis sampai uji klinis yang 2 tahap itu. Safety-nya sudah ditemukan, oh puluhan orang nggak apa-apa nih. Oh ratusan orang safety. Dan dia naik lagi. Ini penduduk 2.270 juta orang dengan uji klinis kecil dengan 1.600 orang tidak bisa dibuktikan keamanan vaksin. Itu tidak bukti. Itu studi kecil. Biarkan jadi belum selesai. Iya. Uji klinis fase 3. Uji klinis fase 3 saya cerita bukan cuma soal vaksin COVID ya. Ini mengenai vaksin dan obat apa saja. Jadi standarnya sama. Jadi kalau Astet, Babe, dan teman-teman yang lain konsumsi obat tertentu atau diberikan vaksin tertentu, mereka sudah melewati uji praklinis, uji klinis fase 1 puluhan orang, uji klinis fase 2 ratusan orang, uji klinis fase 3 ribuan orang. Kalau ternyata mereka lolos uji klinis fase 3, itu kemudian diberikan izin edar. Dia akan diperiksa lagi oleh BPOM. Oh ini gimana? Isinya gimana? Masing-masing negara punya otoritasnya. Dan kemudian, kemarin karena belum selesai uji klinis fase 3, baru separuh jalan dengan ribuan orang itu, ya kan? Tapi kita sedang dihajar dengan wave pertama, maka ditanyakan ke BPOM. Ditanyakannya rada maksa ya. Apakah ini sudah memiliki kemungkinan diberikan izin edar darurat? Jadi bukan kedaruratan ya. Izin edar darurat. Izin edar darurat di sini adalah karena uji klinis fase 3-nya belum dirampungkan, masih separuh jalan, safety tidak ada riwayat alergi, tidak dilihat alergi, tidak ada severe reaction habis pemberian vaksin di uji klinis fase 3. Berarti mereka sedang menguji efikasinya. Ada 2 item ya yang harus dilihat paling banyak di sebuah vaksinasi, safety dan efficacy. Iya. Oke. Kemudian EUA-nya keluar. So, bukan BPOM yang menyatakan ini darurat. BPOM mengeluarkan izin edar darurat. EUA, Emergency Use Authorization. Karena menurut mereka, uji klinis fase 3-nya baru akan selesai. Saya ingat, uji klinis fase 3 dari BPOM itu baru akan selesai di Januari 2021. Ya. Uji klinis dengan 1.600. Yes. Benar, orang mungkin akan mempertanyakan 1.600, tapi Mas Ted mungkin pernah juga lihat hitung cepat, quick count. Ya, bagaimana dengan hanya mengambil 800 sampel, ternyata pemenang pemilu sudah diketahui. Itu satu. Ya, dan uji klinis fase 3, setelah uji klinis fase 3, itu akan dilakukan uji klinis fase 4. Uji klinis fase 4 ini mengamati semua vaksin dan obat-obatan yang beredar di masyarakat, safety-nya bagaimana? Let me talk. Gitu. Bukan darurat ya, izin edar darurat. Sekarang, ya udah ya, boleh gua jawab. Ini sekali lagi, ini gampang banget gitu. Artinya kita sudah sampai di tahap ada kesepemahaman tentang masalah COVID tadi ya. Nah, kalau bicara tentang kedaruratan yang izin edar darurat, berarti dokter sama kita sama dong. Artinya vaksin ini sekarang sedang diuji kepada masyarakat Indonesia. Uji klinis fase 4. Berarti kan which is semua vaksin dan obat-obatan akan mengalami tahap yang sama ya. Mau apapun uji klinis fase 4. Kita pakai istilah kedokteran itu. Uji klinis itu istilah umum, bukan istilah kedokteran. Iya, kedokteran, Dok. Nggak mungkin tambal ban ngomong itu. Itu umum di bidang kedokteran. Iya, obat-obatan. Lanjut, silakan. Jadi di tahap fase uji klinis fase 4 ini itu tidak boleh terjadi adanya pemaksaan. Itu aja. Karena tadi saya bilang apa? Saya nggak setuju mandatory ya. Saya nggak bilang dokter setuju. Dokter tadi nggak mau dipotong, saya sampai mute. Yang motong-motong Ted, gue dari tadi nih, gue ini kepengen mengerucut.
Gue nih nggak kepengen ada perbedaan. Kita pengen mengerucut supaya rakyat Indonesia tidak mendapatkan informasi yang salah. Rakyat Indonesia harus bersatu. Perbedaan pendapat itu kalau bisa dipersatukan. Kita di sini bukan mau berdebat. Kalau mau berdebat, ini bukan begini. Gue kalau mau minta berdebat ada per bab gitu. Ini kita kan judulnya diskusi. Ya, jadi alhamdulillah gue dapat satu poin yang luar biasa di sini. Untuk rakyat, bukan untuk gue. Bukan untuk kepuasan gue menang atau kalah. Atau Ted menang atau kalah, bukan. Tapi untuk rakyat Indonesia. Uji klinis fase 4 jangan dilakukan untuk rakyat Indonesia dengan paksaan. Karena itu bisa menimbulkan korban. Dan sudah ada korban. Seperti yang dokter bilang tadi. Jangan cuma melihat nyawa manusia sebagai angka statistik. Dan jangan satupun rakyat Indonesia menjadi uji klinis fase 4 dengan pemaksaan. Apalagi sampai terjadi diskriminasi. Saya dan dokter Andi Komenitair sependapat dalam hal ini. Nggak boleh ada mandatori. Yes. Ya, tidak boleh ada mandatori di sini. Dan ini yang harus... Ya. Tapi juga tidak boleh dari sisi pemerintah untuk mengatakan semua vaksin aman dan halal. Sudah terbukti tidak aman karena ada banyak orang meninggal. Sudah terbukti oleh MUI bahwa vaksin tidak halal. Jadi apa dengan ini? Semua vaksin aman dan halal. Ya. Oke. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Ini yang tadi saya lagi kerucutkan tadi. Ya, ini saya sedang mengerucutkan hal itu. Jadi semua pendapat yang mengatakan bahwasannya vaksin aman itu nggak boleh karena masih uji klinis. Ya. Nggak boleh itu. Karena ini yang terjadi di Indonesia sampai luar biasa loh dok. Ini serius dok. Luar biasa. Sampai dokter tahu orang ibu hamil dipaksa vaksin. Orang yang punya jelas-jelas riwayat penyakit. Itu dokter-dokter sudah mewajibkan. Bahkan sebagian dokter itu dokter ahli loh. Jadi kan yang timbul di masyarakat adalah kita ini sedang dijadikan uji klinis dengan paksaan. Dan ini alhamdulillah sih gue melihatnya pendapat yang sama. Karena gue nggak mau berdebat yang kemana-mana ini. Masalah pinter-pinteran nggak, dokter lebih pinter. Gue lebih mikirin rakyat. Gue dari tadi ini lagi mencerna apa kalimat dokter, yang mana yang bisa gue debat, yang mana yang gue bisa sepemahaman. Dan gue mencari sepemahamannya. Sepemahamannya di sini adalah bahwasannya vaksin apapun mereknya sudah melalui uji klinis berapapun, ya itu masih dalam tahap fase uji klinis tahap 4. Dan ini tidak boleh menjadi mandatori. Itu aja dari gue. Gue udah dapat ini ujungnya. Dan tidak boleh mengatakan aman karena tidak ada bukti untuk keamanan. Iya, dari tadi sudah ngomong itu, Ted. Gue gemes lama-lama sama Ted. Satu lagi pertanyaan untuk Dr. Khomeini, gitu ya. Kan saat ini pemerintah sedang menggencarkan vaksin, ya. Dan mungkin para tenaga kesehatan, dokter itu sudah mengatakan bahwa vaksin aman. Karena berapa kali dikampanyekan vaksin aman. Tapi secara teknis di lapangan yang terjadi adalah setiap orang kan memiliki daya tahan tubuh yang berbeda-beda ya dok ya. Iya. Dan artinya ada adaptasi juga yang berbeda-beda terhadap vaksin ya, reaksi yang berbeda terhadap vaksin. Betul ya. Nah, apakah tidak ada standarisasi dalam pemberian vaksin? Misalnya orang itu dicek di general check up dulu, dia punya Nah, karena secara teknis, karena saya juga mengalami gitu, saya suka vaksin ya, saya jujur aja saya vaksin juga karena memang ada sesuatu hal yang harus saya lakukan dan tidak bisa dilakukan tanpa adanya sertifikat vaksin. Akhirnya saya terpaksa vaksin gitu. Saya orang yang terpaksa melakukan vaksin. Nah, ini berarti ada terjadi di masyarakat orang melakukan vaksinasi bukan karena mau sehat. Tapi untuk sertifikat. Karena mau kerja. Iya, karena mau makan. Teknis. Ya, teknis penerimaan vaksin, apakah tidak ada standarisasi khusus? Orang itu dicek dulu, dia punya penyakit bawaan atau tidak, tapi yang pasti hanya orang itu harus divaksin.
Apakah seperti itu sehingga banyak KIPI yang terjadi kan gitu kan? Banyak kejadian-kejadian pasca imunisasi itu ada yang efeknya sampai kejang-kejang, ada yang efeknya sedih. Apa dok harusnya dilakukan dok? Ini langsung gue jawab ya, soalnya saya harus ke rumah sakit. Silakan dok. Saya masih bisa ya 10 menit lagi lah. Jadi gini, terkait keamanan dan kehalalan, kalau kita lihat ya, kalau saya sih gemes ya, Babe, Sertet dan teman-teman semua, saya tuh gemesnya adalah harusnya ada penjelasan seberapa aman. Mungkin kalian akhirnya punya perspektif baru bahwa ini bukan aman 100%, tapi harus dijelaskan. Uji praklinis aman. Uji klinis yes. Uji klinis fase 1 lewat aman. Jadi kayak kita kalau sekolah ya, itu harus ada approval. Ini naik kelas karena memang raportnya nggak ada yang merah. Kan gitu ya. Nah, uji klinis fase 1 begitu dijelasin. Oh, ini udah dilakukan uji di sekian. Ini saya pikir informasi itu yang harus disebarkan ke masyarakat secara luas. Dan pendekatannya saya nggak setuju kalau pemaksaan. Saya ya, ini secara personal. Saya tidak setuju kalau pemaksaan karena most of Indonesians itu sebenarnya bisa diajak dialog, bisa diajak diskusi. Ya, itu sebabnya hari ini saya sempatkan karena saya bilang saya mau ngajak dialog deh. Ini orang-orang sih apa sih yang jadi bahan pertanyaan? Mungkin bahan pertanyaan dalam kepala mereka juga sama dengan saya. Yang saya pertanyakan misal ya adalah lagi-lagi data, tapi yang lalu sudahlah, itu sudah. Karena kita agak sulit untuk mengorek data, merapikan data yang berjuta-juta di seluruh Indonesia. Tapi mari perbaiki datanya sekarang. Karena kalau kita punya pijakan data yang lebih bagus, lebih terarah nanti. Jadi soal aman, soal halal, kalau saya sih itu mah bahasa iklan, kayak iklan gitu loh. Kalau saya secara lihatnya dari sisi akademisi, lihatnya dari sisi mungkin saintis, lihatnya dari sisi dokter, saya ingin ada penjelasan di bawah. Jadi kayak ada syarat dan ketentuan berlaku bahwa amannya ini segini. Dan MUI juga tidak melabel semua halal. MUI itu menyatakan bahwa saya ingat betul bahwa ada pernyataan dari ketua MUI di awal vaksinasi bahwa kita akan mengeluarkan fatwa per vaksin, per batch bahkan. Karena mereka akan menguji. LPPOM MUI itu menguji per batch. Jadi mau dia dari Sputnik, mau dari Moderna, Pfizer, Sinovac dan seterusnya ya, itu akan diuji per batch. Tidak seluruh klaster ini dinyatakan, tidak semua macam vaksin ini dinyatakan halal gitu loh, tanpa melalui verifikasi dari LPPOM MUI gitu. Nah, terus yang ketiga tadi soal check up. Ini mah sudah saya sampaikan dari awal. Bahwa ingat kalau 1 tahun 2020 itu kita berjuang untuk melihat model treatment mana yang paling cocok untuk mempercepat pemulihan pasien, mencegah mereka menjadi severe, menjadi lebih berat kondisinya. Itu yang kita kejar. Di 2021 ya, kita sudah lihat bahwa semua ya tadi yang dibilang Mr. Ted, 90% lebih pasien itu punya comorbid. Ya, ada ratusan juta orang di Indonesia punya comorbid dan ada standarnya. Sudah dirilis oleh perhimpunan profesi masing-masing, kayak dokter penyakit dalam punya standar. Oh, comorbid dari wilayah saya kayak diabetes, kita boleh vaksin kalau gula darahnya di bawah sekian. Itu ada. Oh, hipertensi, kalau dia tekanan darah di bawah 180 bisa divaksin, minum obat terus dipantau. Jadi ada screening sebelum vaksinasi, ya kan? Kalau ini alur yang kita sudah desain dan itu sudah dituangkan dalam regulasi Kementerian Kesehatan. Sebelum vaksin di screening dulu, ditensi dulu, ditanya dulu, ada checklistnya, ya kan? Habis itu dia vaksin. Habis itu dia dipantau dulu setengah jam. Kira-kira terjadi alergi nggak? Terjadi tiba-tiba dia bisa pingsan nggak? Nah itu, dan ada pre-vaksinasi, jadi edukasi sebelum vaksin. Jadi kuncinya sih kalau saya sih edukasi, karena most of Indonesian bisa diskusi dan dialog. Kecuali kalau sudah menutup pintu diskusi ya nggak bakal ketemu lagi. Tapi kalau dia masih mau, ya edukasi pre-vaksin itu jalan. Kayak saya punya vaksin tanggal, kan banyak tuh yang nanya tanggal 10 misal saya diundang untuk vaksinasi tapi gula darah masih 300 dok. Ya saya bilang mah kita butuhnya masyarakat sehat bukan masyarakat tervaksinasi saja.
Gula darahnya harus dikontrol dulu. Bapak ketemu dokter Bapak dulu. Ibu ketemu dokter Bapak dulu. Makanya nanti ada surat yang menyatakan ini layak atau tidak layak vaksin. Kalau memang udah tanggalnya, dia bisa kasih lihat ke tim vaksinator atau dinkes atau puskesmas. Saya belum nih. Nah, itu pre. Tapi post vaksinasi, makanya ada Komnas KIPI, Bang. Ini Babe Aldo harus kejar Komnas KIPI. Ini, tenang. Nah, itu kalau bicara, tapi kejarnya kayak gini lah saran saya ya. Tenang aja. Tenang aja dok, muka saya aja yang barbar, tapi cara saya nggak barbar. Jadi Komnas KIPI ini kan menaungi sistem yang mengawasi ini pasien, resipien vaksin. Menerima vaksin itu setelahnya dia ngalamin apa sih? Makanya kan saya edukasi tuh. Habis vaksin Sinovac pertama saya ngantuk. Vaksin kedua saya jadi lebih banyak makan. Vaksin Moderna emang nendang. Berasa kayak pasienku yang kena COVID ceritanya kayak gini nih. Ngilu seluruh badan gini itu terjadi. Dan kita harus buka transparansi. Ini gue udah bilang transparansi itu udah dari Maret tahun lalu. Nggak usah ada yang disembunyikan karena tapi kita tahu tidak semua orang siap dengan transparansi. Oke. Kalau sampai di situ dok, ini minta maaf dok. Yang sangat transparan dari pandemi ini, minta maaf banget. Yang sangat transparan dari pandemi ini adalah ada sebagian kelompok manusia di Indonesia yang tingkat kekayaannya meningkat selama pandemi. Itu, oke? Ya, jadi gini. Itu transparan banget dok. Dan meningkat tapi nakesnya nggak kaya juga gitu kan. Dan akhirnya kayak diadu domba rakyat sama nakes gitu. Tapi dan ada lagi transparan yang luar biasa dok. Kalau memang pandemi ini berbahaya, coba cek angka populasi. Populasi di Indonesia dari tahun 2019 ke 2021 itu meningkat kok, bukan menurun. Yang lucunya, ini kan akhirnya seolah-olah vaksinasi justru sebaliknya. Di saat pandemi angka populasi meningkat, di saat vaksinasi bisa terjadi menurun. Apakah ini, sekali lagi ini ya, apakah ini yang menjadi pandemi itu justru vaksinnya? Karena selama 2019 sampai 2021 sekarang ini, angka populasi penduduk Indonesia itu meningkat, bukan menurun. Bertambah. Jadi kan tidak kelahiran lebih banyak daripada kematian. Ya, itu dok. Jadi dua transparansi. Yang transparansi pertama LHKPN itu makin meningkat, kaya banget dok. Makanya PPKM dipanjangin terus, tokonya laku. Yang kedua ya populasi tadi. Terima kasih dok. Oke. Jadi sedikit insight dari saya ya. Mengenai kekayaan itu kan variabelnya bisa banyak ya. Bisa jadi entahlah, mungkin dia dapat warisan, mungkin apa ya. Tapi itu bisa dikejar kedalamannya. Iya. Dokter kalau begini kayak politikus, bukan dokter deh barusan ini. Ya, saya berubah. Saya menggunakan sisi yang lain. Tapi soal vaksinasi ya, tapi soal berapa orang yang mati sebenarnya bukan hanya itu fokusnya kita. Kita bukan pada kondisi merunut ke awal, ini bukan level virus level 3 seperti HIV Ebola yang sekali kena hampir pasti mati. Ini ceritanya bukan. Ini tipe 3 di mana sebagian pasien ternyata pulih dengan kondisi long COVID. Dan salah satu yang saya takutkan sebenarnya adalah long COVID itu. Mereka nggak mati, tapi kehilangan produktivitas. Tadinya, sebagian pasien ini bisa kerja 6-8 jam non-stop. Tapi after COVID, mereka akan butuh waktu pemulihan, ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ada yang itu akhirnya saya cuma bisa kerja 2-3 jam dok pasca COVID. Mereka cerita, mereka kontrol. Jadi bayangkan kalau ada mungkin 5%, kita ambil angka yang kejadian sedangnya dari COVID itu, yang kemudian berlanjut dengan long COVID 1 bulan. Mereka masuk kerja, tapi jam kerjanya turun, karena dia nggak bisa lagi kerja dari pagi sampai siang. Dia juga udah mulai jadi blow on. Nah ini salah satu yang harus diantisipasi sebenarnya. Itu sebabnya kita harus memperkuat seluruh elemen
Jadi vaksin itu bukan silver bullet. Saya udah bilangin dari awal dari akhir tahun lalu. Ini bukan hanya dengan vaksin selesai COVID ini. Enggak. Pola hidup sehat adalah kunci. Makanya tadi Mr. bilang saya terus kampanye makanan sehat. Vaksinasi itu menambah temboknya. Jadi kayak bentengnya ditebelin gitu loh. Baik secara individu yang menerima vaksin, kalau dia layak menerima, Anda layak dapat vaksin, harapannya imunitas Anda terbentuk. Itu satu. Dok, sudah ada banyak studi contoh dari Nature tentang long COVID dan perubahan pola hidup menjadi pola hidup sehat akan menyelesaikan long COVID. Long COVID ada juga hubungan langsung dengan gula darah dan chronic inflammation. Ya. Jadi vaksinasi bukan solusi, pola hidup sehat, makanan sehat, menurun gula darah adalah solusi, bukan vaksin. Yeah. It's according to you, Ted. Tapi bukan saya. According to science, according to science. Kalau saya tangkap tadi dari Dr. Romaini dan juga Babe Aldo, artinya kan sebenarnya ini vaksin yang dikatakan vaksin ini karena dia mempertebal benteng ketahanan, imunitas dan segala. Sebenarnya ini sepertinya jatuhnya kan suplemen, bukan vaksin dong. Oh bukan, bukan Bang. Jadi gini, seorang saya nih dari S1, S2, S3 itu pengetahuan saya bertambah. Yeah. Jadi saya dikenalkan lagi dengan pengetahuan baru. Sama dengan vaksinasi, ini sebenarnya mengenalkan tubuh kita terhadap antigen baru. Karena dia sudah belajar untuk virus-virus lain, untuk kuman lain, bakteri lain, dia mungkin udah sepanjang kita hidup 10 tahun, 20 tahun, 30. Sel memori kita udah tahu, oh ini musuh nih, kalau dia masuk gebuk, nah gitu. Nah untuk COVID, sebagian pasien itu belum sempat mengenal. Pilihannya adalah dia terpapar secara alamiah, yang kita sebut natural immunity itu, dengan risiko bahwa dia bisa masuk 98,9% yang tidak akan masuk ke ICU, atau 1% yang masuk ICU. Buat saya itu tetap bukan pilihan, karena di dunia kedokteran satu nyawa tetap penting. Ya, kan gitu. Maksudnya gini dok, mohon maaf dok, maksudnya gini, pengertian di kami yang awam nih, yang bukan kesehatan, kalau kita disuntik cacar kayak dulu lah, misalkan zaman kecil, kita disuntik cacar, ya udah kita nggak akan kena cacar lagi nih. Ya. Jadi kita punya antibodi yang untuk menolak cacar kan gitu kan. Itu yang pengertian yang di kita nih dok. Nah kalau misalkan jatuhnya itu adalah kita masih bisa tetap kena kan gitu kan, tapi kita nggak parah seperti awalnya, artinya kan kalau saya mengidentifikasikannya ini vaksin apa suplemen kan seperti itu gitu. Berbeda kan. Kalau suplemen sifatnya lebih general. Dia menggerakkan, dia membuat kita tuh menjadi secara fungsional, secara umum bisa bekerja lebih baik. Makanan, minuman sehat, matahari, suplemen itu tugasnya. Tapi kalau yang spesifik kayak tadi, vaksin campak, vaksin BCG, termasuk yang baru ini adalah vaksin COVID. Jadi mengenalkan badan kita, ini virus nih, ini COVID nih, kalau dia masuk gebuk. Nah itu yang dilatihkan sebenarnya. Dan vaksin manapun juga sama standarnya. Sebelum vaksin dicek dulu, nggak asal suntik lewat langsung kayak drive-thru gitu, langsung suntik, nggak bisa. Dicek dulu, after vaksin pun dipantau lagi, jangan sampai ada reaksi alergi dalam 10-20 menit ke depan. Oke. Jadi artinya Ben, sebelumnya saya minta closing statement karena saya yakin Dr. Koko udah agak gelisah karena harus datang. Iya. Oke, jadi mungkin nanti ini ada closing statement dari gue. Yang pertama untuk persuasi jaringan diperbaikin, ditambah tuh ya speednya. Tolong ya speednya ditambah dan listriknya juga tolong dipersiapkan karena diskusi yang indah ini akhirnya tersendat-sendat masyarakat. Jadi karena ini menyangkut masyarakat, jadi gue berani ngomelin persuasi nih. Kalau marah ya artinya insya Allah mungkin buat Dokter Andi next time kita bisa discuss yang lebih terproject. Ya seperti kata dokter tadi, keterbukaan informasi, kalau ada diskusi kan enak ya. Mungkin kedepannya insya Allah bisa lebih baik, artinya banyak lagi data yang bisa diambil dan kita perbincangkan lebih fokus lagi. Tapi untuk kali ini alhamdulillah gue menemukan satu titik temu.
Ada dua teori tentang vaksin yang terjadi perdebatan antara Mr. Ted dan Dr. Andi. Ya, tapi di dua perdebatan ini saya menemukan satu titik temu yang luar biasa bermanfaat bagi rakyat Indonesia, yaitu apapun jenis vaksinnya itu voluntary, not mandatory. Ya, itu vaksinasi dengan asas kemanusiaan tidak boleh dipaksakan. Dan ini rakyat harus paham. Dan bagi orang yang menerima vaksinasi, terima resiko dan konsekuensinya. Yang tidak menerima vaksinasi juga terima resiko dan konsekuensinya. Dan jangan sampai antara yang sudah vaksin dan belum vaksin itu menjadi jarak permusuhan. Kita ini rakyat Indonesia. Contoh yang paling nyata adalah saya dan Fatur dan Anung. Mereka adalah orang yang sudah menerima vaksin sementara saya belum. Tapi alhamdulillah sampai hari ini kami merasakan penderitaan yang sama. Ya, sekali lagi MPR ini bukan anti vaksin. Ini perlu gua perjelas lagi. Kami bukan anti vaksin. Kami ini lebih kepada gerakan kepada rakyat Indonesia. Karena kami melihatnya yang sudah vaksin maupun yang belum vaksin sama menderitanya. Masing-masing punya resiko dan konsekuensinya. Dan ini yang harus dihindarkan. Dan mudah-mudahan diskusi seperti ini bisa berlangsung terus. Dan mudah-mudahan Dok kalau bisa usul sih Dok, jangan jadwal pagi. Ini gue tidur cepat akhirnya Dok. Dokter Andi, gue minta maaf kalau ada salah-salah ngomong. Thank you, semuanya thank you. Insya Allah ini diskusi seperti ini bisa berjalan terus. Dan buat persuasi, ngomong deh lu, kali aja perlu donasi untuk nambah jaringan. Mungkin sebelum sampai oleh Bapak Aldo ya, kalau ada Oke, terima kasih semuanya. Minta maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin closing statement dari Dr. Kopi, silakan. Iya, saya nggak tahu mau closing statement apa, soalnya sebenarnya banyak yang mau saya diskusikan lagi ya. Masih banyak sebenarnya, tapi nggak apa-apa, boleh nanti melalui kanal yang lain, melalui media yang lain juga nggak apa-apa, bisa. Satu hal, saya sangat senang ya, karena yang kemarin menghubungi itu dari Persuasi, teman-teman Persuasi, dan Babe Aldo juga, dan Ted, sifatnya investigasi. Even though banyak juga yang kayak memberikan menyambar gitu dengan ucapan-ucapan yang nggak enak, tapi saya pikir inilah manifestasi dari sebenarnya kegelisahan masyarakat untuk sebuah informasi yang sifatnya transparan dan terbuka. Dan I do, meskipun saya nggak setuju dengan mandatory vaksin, tapi inilah salah satu upaya untuk terus kita nge-push vaksinasi itu dan perbaikan di seluruh lini kesehatan. Kalau dari saya ya, memang sifatnya harus edukasi, diskusi, persuasi, itu harus terus dilakukan. Karena kalau enggak, kita nggak ingin meninggalkan satu orang pun di belakang rombongan. Kita nggak ingin meninggalkan satu orang pun masyarakat Indonesia itu tanpa kondisi yang lebih baik lagi. Kita nggak ingin mereka menjadi lebih sakit, menjadi juga tidak bisa bekerja. Kita lihat sekarang alhamdulillah PPKM itu dilonggarkan, ya, PPKM dilonggarkan. Kemudian di Jakarta sendiri itu orang di jalanan udah mulai padat. Tentu kita berpesan semoga mereka tetap jaga protokol kesehatan karena di negara-negara lain masih juga terjadi pelonjakan kasus. Cerita COVID ini bisa berlangsung masih beberapa bulan atau mungkin 1 atau 2 tahun lagi. Tapi kita pelan-pelan seperti kalau teman-teman sempat baca bisa search bahwa pandemi akan bergeser menjadi sebuah endemi. Kondisi endemi ini juga kita hadapi seperti TBC. Tuberkulosis, angka kejadiannya di Indonesia itu masih sekitar 2 juta per tahun. Kita nggak terlalu ribut soal TBC, ya, ributnya soal COVID karena ini baru. Tapi alhamdulillahnya upaya menggunakan masker, dijemur, buka jendela itu juga menurunkan angka kejadian penyakit-penyakit saluran pernafasan yang lain. Begitu. Anyhow, saya sangat bersyukur dengan kesempatan hari ini meskipun saya sudah harus dengan berangkat lagi ke rumah sakit karena udah dicari. Terima kasih karena sudah diberikan kesempatan dan semoga ada insight baru. Dan ya tadi saya titip, mungkin ada beberapa item yang perlu lebih dikejar lagi informasinya. Masyarakat jelas butuh, saya sendiri butuh.
data-data KIPI itu seperti apa sih? Itu yang penting. Data-data KIPI, apakah dia ringan, supaya kalau kita tahu, kita bisa antisipasi. Targetnya itu. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir dari Mr. Ted, silakan. Iya, 1 menit maksimum. Dari sisi saya, kesimpulan dari diskusi ini yang kami semua setuju adalah kebijakan pemerintah, semua kebijakan pemerintah tentang vaksin ini salah. Iklan dan klaim oleh pemerintah semua vaksin aman dan halal salah. Semua manajemen dari sisi pemerintah tentang KIPI kematian akibat vaksin salah. Ya, kami semua setuju bahwa dari sisi pemerintah banyak hal tidak jujur, salah banget, dan tidak ada manfaat untuk masyarakat saat ini dari sisi semua tindakan dari pemerintah. Setuju. Oke, kalau saya lihat dari sini hasil daripada kesimpulannya kita ada 5 poin yang sama di sini, ada 5 poin kesimpulannya. Yang pertama adalah bahwa vaksin ini ya kan tidak bisa dipaksakan dan tidak bisa menjadi mandatory, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah vaksin ini tidak menjadi syarat administrasi, kan gitu kan ya. Dan artinya kan ini tidak menjadi barang yang kemana-mana harus dengan sertifikat vaksin segala macam, karena Dr. Khomeini juga mengatakan bahwa ya kalau yang udah komorbid pasti harus dipaksain, kan harus ada rekomendasi dan segala macamnya seperti itu. Terus yang ketiga adalah bahwa harus adanya transparansi daripada pihak yang terkait, ya masing-masing pihak yang terkait, bukan hanya pemerintah, bukan hanya komisi kayak KIPI, atau bukan hanya juga praktisi-praktisi nasional, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah bahwa harus ada yang namanya tugas masing-masing, yang itu juga harus dapat disupport dengan adanya diskusi-diskusi, dengan adanya pertemuan-pertemuan ya kan, untuk mencerdaskan dan informasi kepada rakyat. Itu. Yang kelima adalah sosialisasi yang sangat penting kepada masyarakat terhadap apa yang menjadi sebenarnya problem daripada COVID-19 ini. Kalau saya menangkapnya 5 itu. Ya kan? Gitu Pak. Ya. Oke, mungkin bisa kita cukupkan diskusi kita hari ini dari Babe Aldo. Sudah cukup? Ya, cukup. Mudah-mudahan ya nanti ke depannya bisa ada lagi, mungkin akan lebih banyak lebih ramai. Ini kita sebenarnya ada yang namanya mimbar demokrasi. Memang baru 1 tempat kita, itu adanya di daerah Cibinong. Nah itu kita memang setiap Jumat malam Sabtu. Nah itu memang kita membicarakan bukan cuma COVID ya, semua hal, baik hukum, baik ekonomi, sosial, budaya segala macam. Nah itu kalau mau sambil nongkrong ngopi-ngopi, cuman memang yang paling banyak ngopi Babe Aldo, males juga gue. Ini paling gede gitu kan, kopi gue. Nah jadi kita punya tempat di sana Jumat malam Sabtu. Kalau misalkan memang ada kesediaan waktu segala macam ya bisa kita diskusi lebih langsung dengan bersentuhan dengan masyarakat, tidak dengan online kan, seperti itu. Itu aja sih dari saya. Harapannya seperti itu. Oke, kalau gitu bisa kita tutup diskusi kita kali ini. Alhamdulillah kita sudah banyak berdiskusi dan sudah mendapatkan titik terang lah ya. Nanti tinggal masyarakat menilai dari sisi diskusi kita hari ini. Semoga bisa menjadikan patokan atau tolak ukur ke depannya dalam mengambil sikap terhadap vaksin maupun pandemi yang terjadi saat ini. Mungkin boleh gitu? Siap. Dr. Koko, Mr. Ted, ada terakhir yang sampaikan? Ada tambahan? Ada tambahan? Dr. Koko ada tambahan? Oke, kalau tambahan dari saya sih, saya mungkin sedikit tambahan, Bang. Jadi overall sekarang kita berada pada kondisi yang sudah lebih baik ya dibandingkan 2 wave sebelumnya.
Jadi ini adalah hasil kerja bersama jutaan orang, bukan cuma tenaga kesehatan, ada masyarakat di sana, ada ibu-ibu PKK, ibu posyandu, dan pemerintah juga ada. Jadi kalau cari salah, jelas ada beberapa hal yang mungkin harus dikoreksi, ya. Tapi ada juga hal-hal yang sudah kita capai bersama. Dan saya pikir ini harus terus kita cari titik temunya. Titik di mana kita bisa jalan bareng, titik di mana kita bisa beda pun itu harus ya sudah, kita harus saling hormat di situ, tapi ya kita semua sama-sama mencari yang mana sih yang lebih baik ke depannya, yang mana yang lebih benar lagi, yang mana yang lebih bisa sesuai dengan konteks Indonesia. Saya pikir ini yang saya mau sampaikan. So, saya sendiri bukan 100% malaikat ataupun 100% setan, jadi I'm human, jadi bisa saja salah, bisa saja kemudian ya seperti itulah. Begitu pula yang lain, saya juga melihatnya hal yang sama. Dalam hal-hal yang baik kita appreciate, tapi hal-hal yang salah nggak apa-apa kita koreksi sama-sama. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dokter Koko ya, akrabnya ya. Mr. Ted dan Babe Aldo untuk diskusi hari ini. Alhamdulillah ya kita sudah selesaikan. Mungkin nanti kita bisa lanjut dengan diskusi lainnya di lain kesempatan dan di waktu yang lebih ajib ya, insya Allah. Amin. Amin. Ya, Oke, terima kasih semua diskusi in the morning ya. Diskusi in the morning, nah kita sudah selesai. Ya, terima kasih untuk narasumber. Mungkin kita akan diskusi lebih lanjut ya kan. Mungkin dengan Dr. Koko dan teman-teman nakes lainnya. Saya berharap ini menjadi satu edukasi yang baik. Oke. Netizen peduli Indonesia, pastinya kita masih di channel Persuasi. Kita masih terus untuk menyuarakan kepada teman-teman netizen dan masyarakat lainnya. Yang pasti, salam persuasi, salam demokrasi, salam persatuan, Viva Indonesia.